Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Sebelumnya, terimalah salam Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Sugi, guru kelas 3B Sekolah Dasar Pelopor. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Kemarin anak bapak sudah belajar tema 1 dan tema 2. Nah, sekarang ini kita akan memasuki tema 3, benda di sekitarku. Namun sebelumnya, bapak mengingatkan kepada anak bapak untuk selalu rajin mencuci tangan dan gunakan masker, hindari keramaian. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Bapak percaya kabarnya semuanya luar biasa. Anak bapak silakan dibuka bupenanya. Di pagi hari ini ada 3 capaian yang akan kita capai. Anak bapak sudah tahu apa aja 3 capaian itu yang akan kita capai? Nah, untuk lebih jelasnya, tengok di samping bapak ini. Yang pertama, kita akan belajar menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Yang kedua, pengukuran panjang dengan satuan baku. Yang ketiga, yang terakhir, pengertian musyawarah. Nah, itulah 3 hal yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Benda-benda di sekitar anak bapak pasti banyak benda. Nah, bapak contohkan ini. Ada beberapa gambar di samping bapak. Ada gambar meja, kursi, almari atau lemari, tas, kotak pensil, buku, dan botol minum. Dan masih banyak lainnya benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda ini dapat kita kelompokkan. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan apa aja? Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Pengelompokannya terbagi menjadi 3, berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang bentuk, misalnya ada benda yang berbentuk bulat, contohnya botol minum. Ada benda yang berbentuk balok atau persegi panjang, itu almari. Nah, kalau yang ukuran, misalnya ada benda yang kecil, contohnya pensil. Benda besar, almari. Yang berat, meja. Ringan, kotak pensil. Panjang ini meja ya, yang panjang ya. Dan yang pendek, pensil. Nah, itulah berdasarkan ukurannya. Berat dan ringannya benda dapat ditentukan dengan timbangan. Kalau untuk panjang pendeknya benda, untuk menentukannya kita menggunakan alat ukur panjang. Yang terakhir, berdasarkan warna. Misalnya ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, dan lainnya. Kita kelompokkan masing-masing. Paham ya, nak? Selanjutnya, ada tugas buat anak bapak. Tugas bahasa Indonesia. Anak bapak, silahkan membaca teks bacaan benda-benda di sekitarku halaman 4. Dan anak bapak mengerjakan latihan halaman 4 nomor 1 dan 2. Tugas dikerjakan di pena saja ya, nak. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Matematikanya kita belajar apa, Pak? Belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Satuan baku itu kayak mana, Pak? Oh, Bapak tidak akan menyampaikan ke situ dulu, tapi Bapak akan menjelaskan beberapa gambar yang ada di samping Bapak. Yang pertama, ini. Anak Bapak tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar penggaris. Yang ini sering kita jumpai di penjahit. Kalau ibu bapaknya penjahit, pasti tahu ini apa namanya. Ini adalah meteran pita, dan ini meteran roll kecil, dan ini adalah meteran roll besar. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan satu persatu dari alat ukur tersebut. Penggaris, meteran pita,
meteran roll kecil dan meteran roll besar. Penggaris kegunaannya untuk apa? Digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Biasanya penggaris yang kita jumpai panjangnya ada 30, ada yang 15. Berarti 30 cm sama 15 cm ini kurang dari 1 meter. Jadi kita bisa menggunakan penggaris. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang sebuah kain. Sedangkan kalau meteran roll digunakan untuk mengukur panjang kayu atau panjang benda atau panjang papan tulis. Kita bisa mengukur menggunakan meteran roll kecil. Dan meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah. Nah, karena kalau meteran roll besar ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu lapangan. Nah, itulah kegunaan alat ukur panjang. Selanjutnya ada tugas untuk anak Bapak. Silahkan dikerjakan latihan halaman 6 nomor 1 dan 2. Tugasnya dikerjakan di pena ya nak. Nah, setelah kita belajar satuan baku panjang dan kita belajar tadi bahasa Indonesia tentang benda-benda di sekitar kita, selanjutnya kita belajar PPKN pengertian musyawarah. Namun, sebelum belajar ke pengertian musyawarah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bunyi sila keempat. Anak Bapak tahu kan bunyi sila keempat apa? Ya, benar sekali, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng, benar sekali. Dan arti yang terkandung dalam sila keempat adalah rakyat Indonesia ini berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya ini baru Bapak akan menjelaskan pengertian musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan dalam bermusyawarah lebih mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan kepentingan individu, golongan, atau kelompok, tapi untuk semuanya, untuk bareng-bareng, oke? Jika musyawarah tidak dapat menemui titik temu, maka diadakan voting. Apa itu voting? Voting adalah pengambilan keputusan bersama dengan cara pengambilan suara terbanyak. Contohnya, waktu pemilihan ketua kelas. Siapa yang setuju dengan Budi? Angkat tangan. Nah, yang setuju, Budi mendapatkan 10 suara. Yang setuju dengan Mail, ya 5 suara. Nah, itulah salah satu contoh voting. Selanjutnya ada tugas buat anak Bapak. Tugasnya apa? Nah, kerjakan latihan halaman 10 nomor 1 sampai 5. Tugas dikerjakan di buku latihan tematik. Paham ya nak? Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Yang selanjutnya kita belajar tentang penggunaan alat ukur panjang, satuan baku untuk mengukur panjang. Yang terakhir kita belajar tentang pengertian musyawarah. Itu saja pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetap semangat buat anak Bapak yang belajar di rumah. Tetap patuhi aturan kesehatan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan hindari keramaian. Terima kasih, semangat pagi, namo buddhaya.